Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala senantiasa kita lakukan sebagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sehingga nikmat-nikmat tersebut dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki semua adalah nikmat dari Allah. Oleh sebab itu wajib bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menjalani perintah-perintahnya dan berusaha menjauhkan segala daripada larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kaidah yang ketiga, mengenal perkara kesyirikan, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Silakan dilihat ya materinya. Al-Qawaidus Salisah, ya, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah, dinu kulluhu lillah. Wa dalilu syamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayatil lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilu al malaikah qauluhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Wa dalilul asjar wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Ya, sampai situ dulu ya. Dalam pembahasan kaidah yang ketiga ini, ya, di mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya zahara ala unasin
mutafarriqina fi ibadatihim. Beliau yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus, dilahirkan di tengah-tengah manusia yang mana manusia itu beraneka ragam dalam ibadah ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya di kota Mekah, maka beliau menghadapi manusia-manusia yang beribadah dengan beraneka ragam. Di antara mereka minhum may ya'budul malaika ya. Ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat ya. Jadi malaikat ini dianggap sebagai putri-putri Allah ya, nanti kita akan bahas. Wa minhum may ya'budul anbiya'i wassalihin ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang menyembah daripada orang-orang ya saleh ya, para nabi dan orang-orang saleh ya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat ya berpesan sekali ya, khususnya terkait dengan makam orang-orang saleh ya, sehingga Rasulullah pernah bersabda, la'anahullahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ya. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, yang mana mereka itu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah ya, sebagai masjid ya. Nah, ini juga sempat kita singgung ya di pekan yang lalu, di mana terdapat di negeri kita fenomena kuburan-kuburan yang dikeramatkan ya. Nah, ini di zaman Rasulullah itu pun terjadi ya. Itu pun terjadi di mana mereka sebagian manusia beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh ya. Kemudian lagi wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar. Sebagian dari mereka juga ada yang menyembah pohon ya, asjar. Kemudian ada juga yang menyembah bebatuan ya. Jadi pohon, bebatuan ini adalah disembah oleh kaum-kaum yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar ya. Dan ada sebagian mereka yang menyembah matahari ya, menyembah bulan ya. Matahari dan bulan adalah di antara kekuasaan-kekuasaan Allah, tetapi dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka ya. Sehingga ada ulama yang menjelaskan di zaman Nabi Nuh alaihi salam ya, terjadinya kesesatan, yaitu adalah penyembahan terkait dengan berhala-berhala batu ya, karena ada waqalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kaumnya ya ada yang menyembah di antara matahari, bulan, planet-planet dan sebagainya ya, seperti itu. Dan juga ada di zaman ya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, ketika beliau ya mengumpulkan pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dan juga dari kalangan hewan ya, dari kalangan hewan. Nah, pada saat itu beliau tidak mendapati burung hudhud ya, burung hudhud tidak diketemukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ketika Nabi Sulaiman ya sangat ya marah karena ketidakadaan daripada burung hudhud, dan beliau akan memberikan sanksi ya terkait ketidakhadiran daripada burung hudhud ya, maka tiba-tiba burung hudhud ini datang dan menjelaskan bahwa dia ya telah melihat ya suatu berita yang belum pernah didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara beritanya intinya adalah ada seorang raja ya, seorang raja yang dipimpin oleh seorang wanita, dan kerajaan tersebut ternyata menyembah matahari ya,
Dan syaitan telah menyesatkan mereka dalam perkara mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian ya, setelah penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa annan nabiyya zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya'i was salihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budul syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalam kaidah yang ketiga, kita memahami perumusan kesyirikan ya. Ada 7 dalil yang dibawakan oleh penulis ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjelaskan dulu ya, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa di zaman Rasulullah diutus, ternyata pada saat itu manusia beribadah dengan banyak Tuhan ya, banyak Tuhan ya. Dan mereka ini sekalipun mereka melakukan kesyirikan, mereka tidak bersatu ya. Di antara ciri khas orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak pernah bisa bersatu, berbeda dengan orang-orang yang bertauhid ya. Orang-orang yang bertauhid itu senantiasa mereka bersatu ya, bersatu padu ya, bersatu padu. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan ya. Sebagian mereka menyembah tadi dijelaskan malaikah, sebagian mereka menyembah orang-orang soleh ya, nabi-nabi, sebagian mereka menyembah pohon, sebagian mereka menyembah batu, sebagian mereka menyembah matahari dan bulan dan yang lainnya ya. Mereka tidak bisa saling bersatu padu ya, padahal mereka intinya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah ya. Tetapi mereka mempunyai aturan-aturan tersendiri ya, aturan-aturan tersendiri. Nah, kemudian ya, sehingga yang dapat kita ambil dari pelajaran yang ketiga ya, pelajaran perumusan daripada mengenal kesyirikan, yaitu terkait dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ya. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ya. Ini pelajaran yang akan kita dapat dalam ayat yang pertama yang beliau bawakan dalilnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Ya. Ini terdapat dalam surah Al-Anfal ya, ayat ke 181 ya. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah ya, dan agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, dari penyembahan kepada yang tadi telah dijelaskan ya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan ya. Nah, dari dalil yang pertama ini kita akan mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerangi mereka semua tanpa kecuali ya. Yang menyembah matahari diperangi oleh Rasulullah, yang menyembah bulan diperangi, yang menyembah orang-orang saleh ya, dan juga para nabi diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya ini juga menjadi tugas kita, karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah, dan pada saat itu banyak ya manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Itu di zaman Rasulullah yang kurang lebih sudah 14 abad berlalu.